Pernahkah kamu merasa bahwa dunia di sekitar kita ini penuh dengan istilah-istilah yang terasa canggih, tetapi sebenarnya sepele? Di tengah derasnya arus informasi, ada satu istilah yang pasti sering kamu dengar, konten kreator. Apakah kamu tahu dari mana istilah ini berawal? Atau kita sekadar terjebak dalam tren tanpa tahu maknanya yang sebenarnya? Saat kamu scroll media sosial dan melihat beragam konten menarik, pasti ada momen di mana kamu bertanya, mereka ini siapa sih? Atau, kenapa konten ini jadi viral? Nah, di video kali ini, kita akan menelusuri sejarah, perjalanan, dan perkembangan istilah ini. Yuk kita mulai dari titik awalnya di chapter pertama yang paling seru ini. Chapter 1, Akar Istilah Konten Kreator. Ketika mendengar istilah konten kreator, pikiran kita otomatis melompat ke YouTuber atau influencer di Instagram. Padahal, akar istilah ini sudah ada jauh sebelum kita mengenal internet. Bayangkan saja, sejak zaman radio dan televisi, banyak orang telah menciptakan konten. Terlihat sederhana, tapi ini jadi cikal bakal munculnya para penyampai informasi, entertainer, hingga pendidik di berbagai platform. Beranjak ke era 2000-an, kehadiran internet membawa angin segar yang luar biasa. Blog menjadi tren, video diunggah ke platform baru, dan istilah konten kreator perlahan mulai terdengar. Mereka yang coba berbagi informasi dan menghibur, entah itu melalui tulisan, gambar, atau video, tak lagi dianggap remeh. Dalam pergeseran tersebut, muncul banyak nama yang berani mengeksplorasi dan merangkul pangsa pasar ini. Siapa yang nyangka? Contohnya, video tutorial memasak bisa menarik jutaan penonton? Ternyata, semua ini adalah langkah awal perubahan besar. Chapter 2, Jalan Hantu Konten Kreator. Sekarang kita ingat lagi dengan masa-masa saat handphone kita masih berfungsi untuk telepon dan SMS. Media sosial belum terlalu gaul, dan siapa sangka, kita sudah bersiap-siap untuk menyambut ledakan konten yang sebentar lagi akan mengubah rutinitas kita. Di sini, media sosial mulai muncul sebagai platform utama untuk berbagi, dan istilah konten kreator mulai mendapatkan tempatnya. Pikirkan sejenak, sah-sah aja kan kalau kita menganggap bahwa ini adalah era di mana semua orang merasa perlu berkontribusi? Jadi, ketika kamu lihat seseorang berbekal smartphone dan membuat konten, sesungguhnya mereka adalah pionir dalam revolusi yang tidak terlihat. Ironisnya, dengan kemudahan ini, beberapa dari kita justru terjebak oleh ekspektasi yang tinggi. Kenapa harus sempurna? Bagaimana kalau kita menerima ketidaksempurnaan? Semua ini adalah pertanyaan yang muncul ketika kita terus melihat praktek ini terjadi. Satu hal yang pasti, setiap orang punya kesempatan untuk bercerita, meskipun kita juga sering meragukan, apakah cerita ini layak didengar? Chapter 3, Ambisi dan Kreativitas. Tidak bisa dipungkiri, di balik setiap konten ada ambisi. Kita semua tahu, menyajikan konten tidak hanya sekadar hobi, tetapi juga ladang bisnis yang menjanjikan. Mereka yang sudah terjun ke dunia ini, pasti sudah mengalami jatuh bangun yang membuat kita bertanya, seberapa jauh kita ingin berjalan di jalur ini? Sudahlah, jangan terbawa arus ya, sebab perjalanan ini memang berliku. Banyak dari kita yang merasa tertekan untuk menghasilkan konten yang sempurna dan cepat viral. Kenapa? Padahal, masalah di balik ini adalah kadang kita terjebak dengan apa yang orang lain ingin lihat ketimbang apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Melihat ke arah sisi kreatif, ya mungkin ini tantangannya, berpikir di luar kotak dan berani berbeda. Konten yang sederhana pun bisa berbicara jika saja kita berani menyampaikannya dengan cara yang unik. Jadi, siapa yang bilang kita tidak bisa berinovasi dan berkarya sambil bersenang-senang di saat yang sama? Chapter 4, Kehidupan Sehari-hari yang Terekam.
Bagaimana rasanya ketika setiap aspek dari kehidupan kita bisa menjadi konten? Mungkin kita sudah terlalu jauh melupakan esensi dari berbagi. Di antara semua yang kita ciptakan, kejadian sehari-hari kita yang tampak biasa malah bisa jadi hal luar biasa jika dilihat dari sudut pandang yang tepat. Mari kita renungkan sejenak. Jangan-jangan, kita ini sudah menjadi konten dalam hidup kita sendiri tanpa kita sadari. Ketika satu momen terekam, misalnya, kucing peliharaan yang jatuh dari tempat duduknya, bisa jadi viral dalam hitungan detik. Tentu saja, momen-momen tersebut sesekali muncul begitu saja, dan kesenangan yang lahir dari sini memberi warna baru. Namun, harus diingat, ada tanggung jawab di balik semua yang ditampilkan. Dengan banyaknya orang yang menjadikannya konten, pertanyaan kunci yang muncul adalah, kemana perginya privasi kita? Apakah langkah ini sebanding? Nah, itulah yang harus kita bicarakan. Chapter 5, Masa Depan Konten Kreator. Jadi, apa sebenarnya tepatnya yang menanti kita di masa depan? Dengan semakin berkembangnya teknologi dan metode baru dalam menghasilkan konten, pertanyaan ini menjadi penting. Kebiasaan publik berubah, platform-platform baru bermunculan, dan tentu saja, setiap konten kreator dituntut untuk tetap beradaptasi. Ketika semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, bukan tidak mungkin kita akan menemukan cara-cara baru untuk merekam, mengedit, bahkan menyajikan cerita. Satu lagi, dengan banyaknya kreator yang muncul, kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana kita dapat membedakan diri? Inilah saatnya kita menghargai suara asli yang unik. Mungkin, kita semua bisa rapat untuk memikirkan cara terbaik untuk terus maju ke depan, tanpa harus kehilangan diri kita. Dari sinilah, kesadaran akan pentingnya keberagaman dalam konten juga mulai terlihat. Jadi, mari kita sambut perkembangan ini dengan tangan terbuka. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Memoria agar kita bisa terus menjelajahi hal-hal menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.